Nasib politik Anies Baswedan di ujung tanduk menyusul menipisnya peluang dirinya mendapat tiket maju pemilihan gubernur Jakarta. Partai-partai koalisi pendukung Anies diisukan telah mencabut dukungan dan bergabung ke koalisi Indonesia Maju. Bagaimana pertaruhan politik Anies Baswedan jika gagal mendapat tiket maju Pilgub Jakarta? Sore ini kita akan membahasnya dengan juru bicara Anies, Sahrin Hamid, dan Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore. Sore Mbak Nana. Saya mau ke Bang Sarin terlebih dahulu. Bang Sarin, isu penjegalan terhadap Anies Baswedan semakin kencang berhembus. Apakah dari pihak Mas Anies mengakui bahwa akhir-akhir ini komunikasi politik dengan partai-partai ada perubahan sikap memang? Yang pertama bahwa kami justru melihat tidak ada perbedaan sikap sama sekali. Karena kita tahu bahwa sampai dengan saat ini justru partai-partai yang telah menyatakan sikap secara resmi mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, nah itu tetap pada sikapnya. Baik itu PKS, baik itu Nasdem maupun PKB yang sudah disampaikan oleh pimpinan wilayahnya. Jadi kami melihat bahwa posisi itu sampai sekarang ini tidak ada perubahan apapun. Dan kami sangat optimis bahwa kesepakatan di tingkat partai politik yang mendukung Anies Baswedan ini akan terus berlangsung sampai dengan pada fase pendaftaran di KPU pada tanggal 27 sampai dengan 29 bulan. Oke, kalau memang tidak ada perubahan sikap, kenapa SK rekomendasinya belum diberikan kepada calon Anda? Ya, memang kan saat ini kita tahu bahwa dari masing-masing partai pengusung yang telah mengusulkan itu kan memiliki tentunya aspirasi. Nah, aspirasi ini kan pada fase berikutnya kan harus didudukan secara bersama. Kita tahu bahwa PKS menyampaikan aspirasinya terkait dengan dukungan Anies dan juga Sohibul Iman. Begitu pula PKB yang tidak memberi catatan dan Nasdem yang juga memberikan catatan bahwa wakil tidak mesti dari Nasdem. Nah ini kan tentunya sudah harus pada fase untuk menyamakan persepsi. Kesepakatan menjadi bersama selanjutnya adalah langkah-langkah yang lebih tindak lanjut daripada apa yang telah menjadi kesepakatan bersama tersebut. Tinggal 20 hari lagi, tapi partai-partai ini belum duduk bersama untuk membahas deklarasi mengusung Mas Anies dan juga wakilnya. Apa yang mengganjal? Kenapa nggak ada pertemuan duduk bersama nih? Ya, memang komunikasi di antara partai terbangun. Misalnya komunikasi antara PKS dengan Nasdem terbangun, begitu pula dengan PKB. Hanya memang menjadi sebuah kesepakatan langkah bersama, langkah ya. Artinya kalau dari sisi kesepakatan untuk bahwa calon gubernurnya adalah Mas Anies Baswedan, nah ini semua sama-sama sudah sepakat. Nah, begitu pula terkait dengan persetujuan Mas Anies tentang wakil dari PKS yaitu Sohibul Iman. Nah, emang ini pada tahap yang lebih operasional selanjutnya tentunya yaitu teknis bagaimana mendaftarkan pasangan ini. Mas Agung ya, saya sangat kagum dengan optimismenya Bang Sarin karena informasi yang kita dengar dan yang saya lakukan wawancara dengan beberapa elit begitu ya, terutama elit PKS, elit Nasdem dan juga elit PKB itu berkebalikan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Sarin tadi. Apakah Anda menilai bahwa memang ada upaya untuk mencegah, untuk menjegal dan mencegah Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta? Ya, kelihatan sekali sebenarnya ketika memang PKS sudah merubah sikapnya secara perlahan. Itu bisa ditunjukkan dari PKS dan terakhir ketika dalam beberapa hari terakhir ya PKS kemudian sudah memberikan deadline yang tidak mampu dipenuhi oleh Mas Anies 40 hari dan itu waktunya 4 Agustus kemarin. Nah, saya dalam tanda petik sudah diterima dan dalam beberapa hal nama-nama yang akan mendampingi RK justru muncul dan menguat dari PKS. Ya, muncul nama Pak Suswono, nama Pak Ahmad Saiku dan seterusnya. Sehingga kalau tadi Mas Sahrin bilang semuanya dalam kondisi baik-baik saja, justru tidak baik-baik saja. Kalau merasa baik-baik saja saya kira
apa ya, kontradiktif, dan memang harusnya sudah ada rekomendasi yang diterima karena kami misalkan Lembaga Trias Politika Strategi mengutus beberapa rekomendasi dan itu dimulai dari survei, dan untuk beberapa pilgub itu sudah menerima rekomendasi semua, Ya, ya. dan di Jakarta dalam konteks ini belum mendapati itu, seperti itu Mbak Nana. Oke, saya tegaskan sekali lagi Mas Agung bahwa informasi Anda dengan informasi yang diterima oleh wartawan itu sama ya. Bahwa PKS sendiri menyiapkan alternatif nama Pak Suswono, mantan Menteri Pertanian di era Pak SBY untuk mendampingi Ridwan Kamil. Artinya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus. Begitu ya? Dan Pak Saiku juga. Oke, jadi ada dua nama yang diusulkan Salah PKS satu sebagai yang alternatif dipertimbangkan mendampingi untuk Ridwan mendampingi Kamil. RK. Iya, Suswono dan Ahmad Saiku, Presiden PKS. Begitu ya Mas Agung ya, informasinya sama ya? Seperti itu. Oke, saya mau ke Bang Sahrin terlebih dahulu. Bang Sahrin, tadi menurut Mas Agung bahwa kondisinya tidak baik-baik saja bagi Mas Anies. Bahkan selain PKS, kami juga mendengar bahwa Nasdem, Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh sebetulnya sudah berpamitan dengan Mas Anies Rabu pekan lalu di Nasdem Tower untuk tidak jadi mengusung Mas Anies. Ya, jadi yang pertama kami ingin luruskan dulu ya, bahwa terkait perbincangan antara PKS dan juga Mas Anies, yaitu terkait dengan ya mungkin lebih kepada kami sebut timeline ya, pada tanggal 4 Agustus itu lebih kepada bagaimana persetujuan Mas Anies terhadap proposal yang diajukan oleh PKS, yaitu Anies Sohibul Iman. Dan tidak sampai dengan tanggal tersebut, justru ketika pertemuan itu disampaikan, 1 hari setelah bertemunya Mas Anies dengan Mas Sohibul Iman di Jakarta di bulan Juli, itu besoknya langsung disampaikan kepada Pak Presiden PKS bahwa Itu di bulan Juli, ini situasinya udah Agustus Bang Sahrin. ya, itu bulan Juli, artinya bahwa tidak lama setelah itu sudah dijawab oleh Mas Anies. Artinya tidak menunggu lama untuk menjawab itu. Oke. Nah sekarang ini kan sudah Agustus, artinya bahwa apa yang menjadi timeline yang disampaikan oleh Presiden PKS itu dijawab oleh Mas Anies pada bulan Juli. Artinya bahwa ya tidak melewati batas waktu yang sudah disampaikan. Oke. Itu. Terus yang kedua, bahwa kita tahu sampai dengan saat ini kan tidak ada sikap resmi yang membatalkan apa yang telah disampaikan oleh partai-partai tersebut. Nah, kami sangat meyakini bahwa konsistensi, integritas, dan keteladanan politik dari para ketua umum partai ini ya sudah sangat teruji. Oke. Kan kita tahu bahwa pidato Pak Surya Paloh beberapa hari ke belakang bahwa kita adalah bagaikan pelaut, gitu, bahwa yang namanya laut pasti ada ombak, ada angin, dan kita berupaya untuk sampai ke pertanyaan tepian. saya berarti kira bahwa ya politik ya seperti itulah kira-kira, bahwa ada angin, ada ombak, dan sikap partai politik ya selalu menjadikan warga sebagai preferensi utama. Dan kita tahu menurut survei bahwa warga Jakarta mayoritas menghendaki Mas Anies untuk kembali maju sebagai Oke, ini pernyataan langsung dari Wakil Ketua Umum PKB ya, Jazilul Fawait, baru tadi siang, bahwa PKB akan mengkaji ulang usulan Anies maju di DKI Jakarta. Bagaimana ini? Artinya PKB mulai berubah haluan DPP-nya. Akan mengkaji ulang pencalonan Mas Anies di Jakarta. Bang Sahrin. Baik, kan gini, namanya keputusan itu kan ada proses mengkaji, ada proses membahas tentunya, ada proses internal, ada mekanisme. Itu wajar bagi setiap partai dalam sebelum memutuskan sesuatu pasti melalui proses kajian. Dan kita tahu bahwa semua partai ketika menyampaikan sikap resminya sebagai official, itu adalah sikap resmi partai, pasti sebelumnya diawali dengan proses kajian. Nah, sehingga bahwa ada perkembangan, ada dinamika, sehingga itu harus dilakukan pengkajian. Nah, ya bagi kami itu adalah sebuah proses yang wajar yang ditempuh oleh setiap partai politik dalam memutuskan, dengan tentunya melalui mekanisme internal partai masing-masing. Posisi kita tentunya menghargai dan menghormati proses itu. Oke, masih optimis sekali Mas Agung. Saya ingin tanya, situasi ini tidak menguntungkan bagi Anies Baswedan ya?
Persis, Mbak. Karena kan memang saya sering menyampaikan di luar last minute management yang terjadi di Pilkada DKI, kita harus paham bahwa ada residu politik nasional yakni Pilpres 2024. Nah, di titik ini memang Anies dan Mas Syahrin harus seatraktif mungkin menarik perhatian partai agar apa? Agar wacana Kim Plus ini tidak terlalu menghegemonik gitu. Karena kalau misalkan pasif atau bermain di panggung belakang saja, maka lambat laun ya anggota koalisi perubahan tadi akan melebur dan menjadi Kim Plus itu. Dan PKS hari ini sudah memberikan kode keras sebenarnya ketika deadline 4 Agustus itu tidak dipenuhi dengan paket aman ya, Mbak. Jadi kalau misalkan paket aman Saya ini nggak bisa luruskan dulu ya. masuk, saya Paket yang ya, 4 Agustus itu sudah dipenuhi di ya. bulan Juli. Jadi tidak melewati itu. Karena bulan Juli satu hari Karena setelah kursinya Mas tidak Anies cukup, Mas bertemu Syahrin. dengan ya, Hanya kursi Hanya PKS saja. 18. PKS memberikan deadline tambahan untuk memenuhi pilkada threshold 22 kursi. Dan itu kurang sampai 4 Agustus. Nah, itu yang belum dipenuhi dan akhirnya PKS harus memberikan skenario alternatif di luar bersama Mas Anies. Dan tiba-tiba Kim kemudian mendeklarasikan RK dan ini menjadi sangat kompetitif. Dan kalau misalkan Mas Anies tidak seatraktif RK ataupun Koalisi Indonesia Maju Plus, maka Mas Anies dalam bahaya. Oke, jadi memang situasi ini tidak menguntungkan bagi Anies Baswedan. Saya ingin tanya, dengan situasi yang tidak menguntungkan ini, Bang Syahrin, kalau PKS, PKB, PKS, kalau Nasdem, PKS, dan PKB check out, apakah pihak Mas Anies akan mencoba menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan? Meskipun kursinya Ya, PDIP juga kalau nggak cukup ya. Ya, kalau komunikasi, saya kira sampai saat ini kan ada 3 partai itu. Dan juga ada komunikasi dengan PDI Perjuangan tentunya. Dan ini Oke. kan masih berjalan terus komunikasi itu. Dan kami sangat meyakini bahwa pimpinan partai kita ini sudah teruji. Bagaimana komitmennya terhadap demokrasi dan bagaimana menghadirkan begitu banyak pilihan Bang kepada Syahrin, warga. kita bicara skenario yang paling buruk ini, kalau mereka check out. Jadi gimana komunikasi dengan PDI Saya kira gini, Perjuangannya? kita dengan PDI Perjuangan kan tetap membangun komunikasi itu tentunya. Sehingga kita masih tetap optimis bahwa 3 partai plus PDI Perjuangan dalam kondisi apapun kami mengira bahwa teman-teman ataupun pimpinan partai politik ini tetap dengan apa yang telah diputuskan oleh masing-masing. Oke, saya mau ke Mas Agung lagi. Mas Agung, komunikasi dengan PDI Perjuangan dijalin, tapi menurut Anda peluangnya seperti apa? Karena kalau kita dengar tidak begitu responsif juga peluang di PDI Perjuangan untuk mengusung Anies Baswedan. Dan kursinya juga nggak cukup sebenarnya kalau hanya PDIP saja. Persis, Mbak, karena memang ada ganjalan historik ya antara Anies dengan PDIP ketika 2017 kemarin, itu satu. Yang kedua memang grassroots PDIP ini menghendaki mereka punya kader yang bisa dimajukan juga. Dan ini butuh waktu lagi untuk mengkonsolidasikan siapa cagup dan cawagupnya. Karena selisih misalkan Pak Ahok dengan Pak Anies itu tipis. Ya kalau memang dealnya wakil, saya kira Mas Anies harus mengkonsolidasikan betul koalisi perubahan. Sehingga memang ada wacana baru koalisi perubahan plus misalkan untuk menandingi Kim Plus. Tapi sayangnya waktu itu kan sudah terlewati. Nah, saya berharap ini segera ya bermanuver. Ya saya kemarin menyampaikan bahwa coba usahakan koalisi perubahan plus hadir misalkan menandingi Kim Plus. Kemudian coba dipertimbangkan Mas Anies dinaturalisasi ke partai manapun misalkan. Karena nggak bisa netral seperti ini posisi Mas Anies karena kan kalau misalkan salah melangkah di detik-detik seperti ini, saya kira Mas Anies bisa terancam untuk tidak bisa maju di pilkada walaupun itu masih kemungkinannya ada ya karena KPU baru membuka pendaftaran 27 sampai 9 Agustus. Tapi jangan terlalu lama ini karena di belakang panggung ini Kim terus Plus berjalan ya. 2-3 hari akan mendeklarasikan dan berproses siapa saja. Ya, apakah PKB, apakah Nasdem. Nah, krusialnya kalau PKS masuk. Oke, jadi Seperti krusialnya itu. adalah di PKS ya. Tapi Mas Agung, Anda melihat apakah Persis. kemudian PKS Ini akan jantungnya, tega meninggalkan Anies Baswedan yang selama ini dianggap sudah banyak memberikan kotel efek elektoral? Kenapa tidak? Karena PKS mendapatkan paling sedikit kotel efek di Pilpres kemarin. Yang besar Nasdem, kedua PKB, ketiga PKS. Buat PKS secara rasional, Mas Anies bukan kader. Kecuali Mas Anies kadernya PKS. Itu ada alasan kuat bagi PKS untuk menolak Kim Plus. Tapi kalau Mas Anies masih seperti sekarang, mohon maaf lahir batin Bang Syahrin. Oke, maksudnya seperti sekarang apa? Harusnya Mas Anies masuk ke partai gitu Mas Agung? Kondisi seperti ini mengharuskan seperti itu mestinya. Karena ada urgensi, Mas Anies harus karena kalau tidak
resiko besar juga tidak bisa berlayar di pilkada nanti. Tapi Oke. semua masih terbuka, tapi kemungkinannya makin kecil. Ya, Bang Sarin, bahwa ada saran ini sebetulnya menyatakan bukan Mas Agung saja, tapi beberapa elit politik mengatakan bahwa Mas Anies harus masuk menjadi kader partai politik supaya bisa diperjuangkan oleh partainya kalau memang ingin mendapatkan tiket di pilkada. Apakah ini kemudian menjadi pertimbangan Mas Anies untuk memakai jaket partai tertentu demi mendapatkan tiket pilkada? Ya, sebenarnya kan bahwa partai politik penting menjadi bagian dari pilar demokrasi. Dan yang kedua, untuk memenangkan pilkada, ya kita melihat bahwa salah satu parameter adalah bagaimana preferensi publik atau rakyat dalam hal ini terhadap pasangan calon atau terhadap calon. Nah, Mas Anies kan memenuhi kriteria elektabilitas itu. Nah, untuk itu, maka jika nantinya bahwa terkait dengan partai politik, ya itu menjadi bagian dari konsekuensi. Nah, untuk itu maka ya ini masih berproses, ini masih berjalan, dan saya kira waktunya masih cukup untuk membangun komunikasi itu agar bisa ikut berangkat, dalam hal ini ikut berlayar dengan pasangannya nanti di Pilkada 2024. Oke, Mas Agung, singkat ya, kita tetap berharap bahwa bukan hanya satu pasangan calon yakni Ridwan Kamil dan pasangannya yang akan berlaga, tapi kita berharap sosok seperti Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama ini bisa semuanya berlayar sehingga menyemarakan, memberikan banyak pilihan kepada masyarakat DKI begitu ya. Tapi saya ingin tanya skenario paling buruk, kemungkinan paling buruk kalau Anies Baswedan tidak mendapatkan tiket di Pilkada Jakarta, apakah ini merupakan akhir politik, akhir dari karir politik seorang Anies? Kalau akhir enggak. Mas Anies punya jalannya biasanya Bang Sarin ya. Jadi Ya. banyak celah, banyak cara seperti itu, bisa saja membuat partai Abah misalkan. Itu bisa salah satu skenario. Atau Partai masuk apa, Mas? Partai Abah. Partai Abah. Oke. Partai Abah. Misalkan ya, masuk partai yang sudah ada dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira politisi punya banyak jalan, dan saya kira pilkada DKI bukan segalanya, seperti itu Mbak Nana. Oke, seperti kata Winston Churchill, dalam kehidupan Anda bisa mati sekali dan hidup sekali, tapi dalam politik Anda bisa mati sekali dan hidup berkali-kali. Jadi kalaupun Mas Anies tidak mendapatkan tiket di Pilkada Jakarta, ini bukan merupakan akhir dari karir politik seorang Anies Baswedan ya. Menurut Mas Agung seperti itu, masih banyak jalan menuju karir politiknya. Tapi kita tunggu, semoga semua tokoh-tokoh potensial yang ada di survei bisa maju mendapatkan tiket di Pilkada Jakarta, sehingga pilihan warga Jakarta menjadi lebih banyak untuk bisa menentukan pilihan. Terima kasih dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Mas Safrin Hamid dan juga Mas Agung Baskoro. Sehat selalu Bapak-Bapak. Siap, terima kasih.